Tuhan, malam hari ini kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami tahu tanpa Engkau menjelaskan kepada kami, tidak ada orang yang sanggup mengerti akan isi hatimu. Mari ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, curahkan bagiku hari ini roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena aku menyadari, tanpa Engkau Tuhan menjelaskan kepadaku, tidak ada satu bagian dari perkataanmu yang bisa aku mengerti. Dan aku perlu Engkau Roh Kudus malam hari ini, supaya setiap perkataanmu jadi rema dalam hidupku. Demi nama Yesus. Dan sungguh percaya berkata, berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Amen, amen, amen. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Silakan dibuka 2 Korintus pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang kedua. Malam hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati dengan saudara. Ini perlu karena kalau kita tidak bisa bicara sebagai keluarga dalam kehidupan gereja, akan terlalu formal sekali. Dan di luar saya tidak akan bicara seperti yang hari ini saya katakan karena akan berat sekali akan dampaknya. Tapi saya percaya kita ini family, kita ini keluarga. Dan sudah sepantasnya keluarga bicara lebih private, lebih pribadi. Dan saya yakin akan ada banyak insight, ada banyak pencerahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Yang sudah ketemu silakan lambaikan tangan Anda. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini merupakan suatu goal yang utama dalam kehidupan Paulus rupanya. Yang ternyata kalau kita mau jujur melihat, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mencapai akan titik tujuan seperti ini. Di dalam pelayanan, maka hal-hal yang di luar ini kelihatannya semua sama. Tapi yang berbeda adalah tujuan yang di dalam kita, yang hanya Tuhan yang mengerti, dan kalau yang bersangkutan jujur, dia juga akan bisa menyatakannya. Tapi kebanyakan orang-orang sekitar kita tidak akan pernah tahu apakah suatu ministry itu jujur, murni dari Allah, atau sebetulnya ada agenda tersembunyi di balik semua yang dikerjakannya. Nah, ini hal yang seringkali menyusahkan kita, oleh karena yang di luar sama sekali orang tidak tahu. Paulus mengatakan, goalnya dia adalah, aku ini sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus, dan kelak dia berkata, aku akan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya, engkau ini aku jadikan sebagai mempelai Kristus. Tapi sebelum kau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aku mau hatimu itu dipautkan kepada Tuhan. Semua bentuk pelayanan kita, apapun bentuknya, apakah dari mimbar ini, dari tempat di mana Anda duduk pada hari ini, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak bisa sampai ke tujuan ini, sebetulnya kita belum mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, rupanya ada orang-orang yang juga melayani Tuhan, tetapi di luarnya kelihatannya sama, cuman di dalamnya ada agenda tersembunyi. Nah, ini yang tidak diketahui banyak orang, tapi Tuhan mengerti, saudara. Coba lihat ya, di Yeremia 45, nanti kembali ke pasal 11 dari Korintus ini. Lihat dengan saya Yeremia pasal yang ke-45. Yeremia pasal yang ke-45. Saya bacakan ayat kalimat pertama saja. Tuhan berkata, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Artinya, Tuhan berkata bahwa orang bisa mencari hal yang besar bagi dirinya sendiri. Nah, saya mau share dengan saudara ya. Dalam bahasa Inggrisnya Alkitab berkata, do you seek great things for yourself? Apakah engkau mencari hal-hal besar bagi dirimu sendiri? Nah, saya mau share dengan saudara.
berkaitan dengan apa yang kita alami dan kita kerjakan bersama minggu yang lalu. Siapa yang hadir waktu Brother John mengajar di tengah-tengah kita? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Alright. Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberikan gambaran yang lebih utuh kepada saudara, dan saya mau bagikan hati saya. Saya jujur berkata bahwa nanti beberapa nama saya sebut, tapi tidak dalam intensi yang jelek, tapi saya ingin supaya semua Anda mengerti bahwa kita perlu terbuka dalam banyak hal pada hari ini. Saya ingin ceritakan kepada saudara apa yang sebetulnya terjadi sih. Perhatikan bahwa kerinduan hati Paulus sebetulnya adalah membuat akan gereja Tuhan itu hatinya berpaut kepada Yesus. Saya tadi minta tolong Simon, di mana beliau? Ini jemaat Tuhan, gambarannya jemaat Tuhan, oke? Anda dengar baik-baik. Saya hamba Tuhan yang melayani. Ada dua kemungkinan di hati saya. Apakah saya ada di sini untuk melayani dia karena Tuhan? Atau saya ada di sini sebetulnya karena saya ingin memanfaatkan dia untuk apa yang saya inginkan? Bisa nggak? Oh bisa. Ya. Hamba Tuhan, siapapun, bisa punya motivasi bahwa jemaat ini merupakan alat dia, kendaraan tunggangannya, untuk dia mencapai apa yang dia inginkan, yang orang lain tidak tahu. Atau hanya beberapa gelintir orang yang tahu, sebetulnya orang ini maunya ke situ loh. Tapi ini bisa dimanfaatkan sebagai kuda tunggangan. Contoh saudara. Ini kita ngomong belak-belakan ya. Biasanya kalau orang ngomong klise-klise itu kurang mudeng-mudeng. Kita ngomong, saya kalau khotbah begini modelnya. Dengerin baik-baik. Kalau saudara ini punya jemaat banyak, ini bisa Anda manfaatkan enggak? Oh bisa. Minimal pertama, rodok gagah melakuni. Ya tak? Kalau kumpul pendeta-pendeta, Pak berapa jemaatnya? Makanya banyak pendeta tidak mau kumpul antar pendeta itu apa? Nah ketemu, apa kabari? Terus, piro jemaatmu. Jadi itu kayak orang jor-joran. Makanya yang merasa lah paling takoki piro jemaati. Loh kok kayak ben kok selawit terus. Lah Yesus juga tidak berubah, belum berubah juga katanya. Jadi kacau juga itu sebetulnya yang terjadi begitu nih, banyak yang tidak ingin kumpul gara-gara begitu seringkali. Saya nggak tahu dari mana penyakit, tapi itu ada. Kalau orang tanya berapa jemaatnya? Kalau bilang 50 nggak bang? 50, nggak ada. Ya 50, gitu kan saudara? Tapi kalau bilang 10.000 kan, 10 sekarang loh. 10-nya itu dengan nyengir berbeda. Ngerti? Kenapa? Karena 10-nya itu 10.000. 50-nya 50. Ngerti? Nah itu bisa orang berkata, aku ingin punya gereja besar. Cuma aja ribuan. Untuk apa? Benek makmur untuk gagah. Gitu, ngerti saudara? Satu itu. Yang kedua, kita jujur. Jumlah makin banyak, kolektanya tambah gede atau tambah cilik? Kita, ayo tanya ini. Besar? Bisa nggak saya manfaatkan sebagai hamba Tuhan? Mungkin korupsi kangelan saya di sini, saudara. Sebab kami semua pendeta di sini dapat gaji, tidak karena persentase persembahan saudara. Kita bukan maklar sehingga persenan. No. Anda memberi banyak atau sedikit tidak ada urusan dengan kami. Dapat gaji sudah, fix gajinya. Diatur, ada sistemnya, uang kalau keluar ada sistemnya, mekanismenya itu semua ada. Jadi untuk korupsi susah. Tapi minimal sebagai hamba Tuhan, saya ini punya otoritas walaupun tidak total. Ngerti? Ini uang digerakkan, digoyangkan kemana, saya kan punya sebagian otoritas begitu. Nangkap saudara? Jadi kalau saya berkata, saya ingin jiwa-jiwa diselamatkan, mari kita jadi 5.000, jadi 10.000. Amin. Semua tepuk tangan. Dalam hati, ben aku gagah. Bisa nggak? Bisa sekali. Karena kita tetap manusia. Nangkap saudara ya? Pertanyaannya begini, kalau saya melayani, ini yang terus saya tanyakan dalam hati saya. Kamu itu di sini ngapain? Kamu datang melayani mereka karena Tuhan, atau sebetulnya engkau ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan dirimu sendiri? Kalau kita mau berlaku tulus, kita berkata begini, baiklah Tuhan, aku itu ada karena engkau, dan aku melayani mereka. Tapi tujuannya apa? Bukan membawa hati mereka berpaut ke saya atau ke gereja lokal ini. Hati setiap jemaat harus dibawa melekat kepada Yesus. Karena kelak Anda kan berhadapan dengan tahtanya Yesus, bukan tahta saya.
Saya itu linggah ya seminggu sekali di kursi itu. Itu pun bukan tahta. Biar pantas-pantas gitu. Itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus, dan Mikael, gitu saudara, kira-kira. Jadi ini yang Anda harus mengerti. Kalau kita jujur dan tulus, saya berkata, tujuan saya adalah ini jemaat harus dibuat melekat hatinya kepada Yesus. Bukan kemudian saya curi hatinya, lalu saya lekatkan ke hidup saya. Nah, tapi siapa yang ngerti? Kan semua bentuknya sama. Pakai ayat yang sama khotbahnya. Yang ngerti cuma Tuhan, dan kita kalau mau jujur, kita bisa berkata, sebetulnya tujuanku itu apa? Nah, sekarang perhatikan. Kalau hati saya murni, maka saya berkata begini. Segala sesuatu yang membuat hatinya tidak melekat ke Yesus, tapi melekat ke yang lain, harus saya garap. Dalam pengertian, potongin. Keterikatannya dengan semua yang bukan Yesus, harus saya pangkas. Bagian dari tugas saya. Supaya aku bisa mempertunangkan dia dengan Kristus. Supaya hatinya itu bisa dibawa ke Yesus. Bukan mendua kepada yang lain di dunia ini. Nah, apapun yang membuat dia tidak bisa melekat kepada Yesus, harus dipotong. Nah, Anda harus mengerti begini. Dalam gereja, Allah memberikan 5 jawatan. Kata Alkitab. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, lalu Guru. 5 kan? 5 ini pun ragamnya banyak. Nah, masing-masing ini punya spesialisasi. Ini seperti tukang dengan berbagai peralatan yang berbeda-beda. Kalau guru itu bawaannya mungkin ngebor untuk gigi. Ya toh? Obeng-obeng kecil. Yang bisa masuk ke dalam nyuti yang di dalam itu. Cuti begitu. Pokoknya dia pakai alat begitu. Kalau gembala itu mungkin lapel lah. Gitu. Alus tidak boleh baretin gitu. Mesti ngersi itu. Mungkin ya. Kalau penginjil itu linggis. Kalau nabi itu rodok ganas ya, kampak. Kalau rasul itu apa gitu. Masing-masing itu punya alat yang berbeda-beda. Nah, setiap orang itu sebetulnya ada beberapa ikatan dalam hatinya yang membuat tangannya terikat dengan hal-hal yang lain. Apa yang alat yang saya punya ini tidak mampu? Ustaz, cuti begini kok orang iso ya? Saya berkata, harus import alat ini. Jadi saya perlu orang yang punya anointing khusus untuk ngurusin ikatan ini. Nah, biasanya yang datang pakai gergaji mesin gede yang gergaji baja itu. Kalau dipegang utang. Ngeri saudara. Apapun. Dengan konsekuensi dia berkata, kejem orang ini. Wong koyo ngono kok mbok tekake nggo aku. Mbok nggo alatmu Pak, gergaji triplek alon-alon. Wah, 3 abad gak selesai pedot gergaji saya. Karena termasuk kelas jenis ini. Ngerti? Itu ada orang-orang yang punya anointing khusus. Tajam di satu hal. Yang bagus untuk mengoperasi banyak hal. Dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dalam hal ini, termasuk soal ikatan kita dengan keuangan. Orang biasanya saudara ya, khotbah keselamatan, bahagia. Kesembuhan, bahagia. Khotbah apa lagi? Khotbah urapan, senang. Urapan dengan minyak, oke. Berkat Tuhan, senang. Memberi, kurang senang. Mesti ribut. Mesti. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, yang bisa nyaingi Yesus, cuman mamon dalam kehidupan kita. Nah, apa tujuan sebetulnya? Orang itu perlu dipangkas. Jemaat Korintus ternyata adalah jemaat yang terikat dengan harta. Karena itu Paulus berkata, aku ini cemburu dengan kamu, dengan cemburu ilahi. Karena rupanya kamu main mata dengan yang lain, yaitu mamon. Nah, saya ingin buktikan dengan saudara. Simon boleh duduk dulu, Simon. Mungkin itu kursi, kamu boleh tempati satu dan urapan Tuhan di atasmu kelak jadi hamba Tuhan. Siapa tahu. Dengar baik-baik. Sekarang kita kembali ke 2 Korintus pasal 11.
Lihat ya saudara ya. Saya akan buktikan ini jemaat kikirnya luar biasa. Pasal 11 ayat 7 mulai. 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Nah rupanya begini saudara. Mentalnya orang Korintus ini mental gratisan. Aku mau terima, gratis. Aku mau diberkati, gratis. Nah ini mentalnya mental gratisan. Tadi pagi saya tanya, siapa yang setuju kalau Garuda Indonesia mengumumkan, saudara-saudara sekarang kalau naik pesawat terbang, gratis. Ada yang angkat tangan. Saya bilang ya. Nanti tiba-tiba baru naik, terus langsung jatuh. Nah skropnya bodol semua nggak diganti. Ngisi aftur nggak punya, kayak banyu. Ayo, mau gratis kan? Ada orang bilang, lah yo pesawatnya kok tiba tuh itu mau murah. Lah mau gratis kok jalur selamat katanya. Tapi banyak orang yang mentalnya gratisan. Paulus berkata, aku memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma. Perhatikan, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini kan sindiran sebetulnya. Wong dia tak rampoki, biar aku teko enggakmu gratis. Ngerti saudara? Karena mentalnya mental gratisan. Kenapa bisa begini? Terikat dengan harta. Itu aja. Terusin lagi. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku pun tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, ini dari gereja Filipi. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi sampai Paulus tuh begini, datang ke Korintus, ngajar, mereka nggak bayarin apa-apa. Sampai di sana, di tengah-tengah ngajar, nggak punya makanan, dinengke, saudara. Kekurangan, oh ya itu saya sendiri kalau tidak beriman. Katanya hamba Tuhan mesti beriman dong. Nah kita gereja ya kita udah urusan sendiri-sendiri. Lalu disuplai oleh orang Makedonia. Bayangin. Itu yang membuat dia berkata, aku ini cemburu dengan kamu dengan cemburu ilahi. Karena rupanya kamu main mata hidupmu itu. Kamu punya pegangan lain. Apa itu? Mamon. Sehingga ini berat sekali gereja ini tumbuh. Padahal karunianya luar biasa. Sampai do nubuat semua, saudara. Kalau nubuat pinter. Sampai diatur Paulus, saya nubuat jakakeh 5 we. Karena apa? Semua ini bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Pas soal memberi, langsung. Kenapa bisa begitu? Ya itu manusia sekali. Tapi saya berkata, memang ini kenyataan. Ada banyak orang yang tidak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu ikatan keuangan. Teruskan lagi ya. Lihat di pasal 12 sekarang. Pasal 12 ayat yang ke-13 mulai. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan jemaat-jemaat lain. Artinya begini. Jemaat Korintus itu luar biasa. Karunianya hebat. Tapi juga moralnya bejatnya ya hebat. Tapi ini karunianya luar biasa. Sampai ini menonjol sekali. Nah Paulus berkata, dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain. Selain daripada dalam hal ini. Yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Ini kan sindiran sebetulnya. Dia berkata, kamu ini mentalnya gratisan. Jadi kalau aku datang, kamu nggak usah keluar duit apa-apa. Sorry ya, aku mesti begitu dengan kamu. Nah mereka berkata apa? Nggak usah minta maaf Paulus. Memang aku seneng kok gratisan. Ngerti saudara? Ini berat orang begitu. Setiap kali kita ngomong soal kuasa Allah luar biasa, semua teriak amin. Tapi begitu soal ngomong duit semua, kita masuk ruang mahasuci semua. Wah ini ngomong apa ya? Kok kurang jelas ya?
Ngerti, saudara? Nah, teruskan lagi. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Paulus berkata, aku datang lagi ya. Ojo khawatir, gratis juga katanya. Aku gak akan minta apa-apa dah, pokoknya jamin. Orang rasa bayari aku, rasa keimangan. Dia berkata gitu ya. Pokoknya aku datang gratis. Tidak jadi beban buat kamu. Lalu mereka berkata, lega. Karena biasanya mereka berkata begini. Paulus teko ki numpang mangan tok. Ngomong, nanti ada baca tuh. Dia bilang ngapusi awake dhewe iki teko ki numpang mangan njaluk duit paling-paling itu dia tuh ingin harta kita tuh. Makanya jadi keimangan ben rasakno, ben beriman dek nih. Nah, ngerti sudah? Itu motifnya. Terusin lagi. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Luar biasa ini. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Nah ternyata tapi gak bisa. Perhatikan ya. Alkitab berkata, Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Semakin gratisan, semakin hatinya tidak melekat. Paulus mengalami, semakin mereka tidak memberi apa-apa, dia makin tidak dicintai. Harusnya kan kebalik. Oh kita nggak usah ngasih apa-apa kok, kita cintai dia. Tidak membuat kita keluar uang. Tapi kenyataannya ini, semakin begitu semakin dia tidak dikasihi. Betul perkataan Yesus, di mana hartamu di situ hatimu. Jadi itu mesti hukumnya begitu. Jelas ya? Terusin lagi. Ayat berikutnya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oh, ya, mereka curiga nih, ada tipu dayanya nih. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara-saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Nah, dengar baik-baik. Simon tolong. Ini, perhatikan saudara. Ini jemaat Korintus misalnya ya. Antiknya luar biasa. Karunianya luar biasa, tapi stingy. Pikirnya luar biasa. Ketika Paulus melayani, mereka berkata, aku gak mau ikut dalam hal keuangan. Kau boleh khotbah, ngajari aku banyak, mengimpartasi oke, tapi untuk soal duit keluar aku gak mau. Ternyata membuat Paulusnya tidak makin dikasihi. Makin tidak dikasihi. Jadi benar perkataan Yesus. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu tidak ke Yesus, hatimu tidak akan ke Yesus, saudara. Nah di sini persoalannya, saya mau berkata begini. Karena gereja ini berani ambil resiko. Kalau Anda berkata, wah ini kami dibelah ini. Saya berkata, benar saudara. Memang tak datengin orang yang membelah kita. Dan kita dibelah sama-sama. Saudara, Andri memberikan Benyamin, kami berdua suami istri, Andri juga ikut memberikan Benyamin kita. Yang terbaik yang Tuhan minta, beri-beri saudara. Dan saya mau beritahu ya, gereja ini tidak terima 1 rupiah pun dari persembahan Anda minggu lalu. Saya berkata, sebagai gereja mari kita korban juga ini waktu nabur. Jangan hanya jemaat nabur, gereja nabur, pendetanya nabur, semua nabur. Karena saya berkata, itu perlu buat hati kita supaya melekat kepada Yesus. Anggap saudara. Segala, nah dengar. Pak kenapa perlu didatangin orang? Bapak aja ngomong sendiri. No. Beda. Saya ngomong terus terang ya, sebagai keluarga. Kita pernah punya hamba Tuhan, teman yang saya undang. Kalau dia khotbah semua nangis, terharu. Karena apa? Dia menceritakan banyak sekali keluhan dari berbagai orang, penderitaan dari orang-orang yang dia layani. Lalu saya berkata kepada jemaat, mari kita ambil bagian, semua persembahan kita akan berikan untuk ministry hamba Tuhan ini, membantu mereka yang menderita. Anda tahu, yang terkumpul dibandingkan minggu lalu cuma 10%-nya. Padahal dia ceritakan semua kebutuhannya. Yang membuat berbeda apa? Memang urapannya berbeda dalam hal ini. Jadi yang kemarin minggu lalu membawa itu adalah, itu gergaji baja gede.
Yang lain cuma ngebur. Benyaminnya orang jebol-jebol, saudaraku. Tambah lemu, tambah kuat, tambah atos. Kalau dibawain yang gitu, semua kena. Saya juga kena. Istri saya ternyata, aku punya Benyamin. Oh, kamu punya? Ya, anterin, saya berkata. Bareng-bareng. Gereja saya berkata, kita nggak mau terima 1 rupiah pun. Ini bukan penggalangan dana. Ini hari-hari kita korban sama-sama. Karena saya percaya hukum nabur nuai. Amen. Dan ini penting. Karena kalau kita korban, korban. Segenap hati. Sakit, saya tahu. Semua kita mengalami. Tapi ujungnya adalah, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu kepada Yesus, tidak dimasukin di gereja, tidak saya pribadi. Semua kita hatinya akan kepada Yesus. Nah, saya mau beritahu saudara. Saya pernah sharing ini dengan beberapa hamba Tuhan. Lalu saya cerita begini. Ini cara kita. Pada waktu orang kayak John datang, kita tidak mau ambil. Saya kasihkan, taburkan semua. Dia tahu ditabur kemana-mana. Dan saya kenal dia cukup dekat secara pribadi. Nanti saya cerita beberapa hal ya yang dia buat, saudara. Kemudian mereka ngomong begini. Pak Petrus, lah kalau jemaat sudah entek-entekan ngasih begitu, lah engkau minggu depan kan kolektornya sidik. Ayo. Saya bilang, loh, jadi kamu itu mikir nawakmu tuh. Loh ya, kita kan butuh kolektor. Saya bilang, salah kalau kamu butuh kolektor mereka. Mikirmu gak benar. Gereja hidup karena Tuhan, bukan karena mengumpulkan kolektor dari jemaat, saudara. Amen. Nah, Anda bisa ngerti begini, Anda bisa ngerti perbedaannya. Saya bilang, kamu tidak berani begitu. Jemaat tetap terikat. Kalau jemaat diajak memberi, pendetanya kikirnya luar biasa. Gerejanya kepi semua. Saya berkata, gak ada gunanya. Mereka lepas, minggu depan kamu ikat lagi. Yang dari atas turun ke bawah. Kikir di atas, mikir yang di bawah. Kikir semua akhirnya. Dilepas seminggu, besoknya apa? Terikat lagi. Karena kamu kikir. Kalau kamu berani, tanggalkan. Habis-habisan, total buat Tuhan. Bersama-sama. Luar biasa hasilnya. Hati mereka diikatkan kepada Yesus. Bukan kepada manusia. Lengkap, saudara. Anda korban Benyamin? Korban Benyamin. Kami ke Jakarta, saat dari sini. Kami ke Jakarta. No, mungkin sebelum itu. Si Dedi mungkin dengar di mobil cerita ini. Enggak cerita ini, saudara. Ini orangnya tuh gini. Dia itu kan teman dekatnya Rob Thompson. Rob Thompson itu pernah masuk rumah sakit jiwa. Waktu masih muda sekali. Orang tuanya alkoholik, dia stres masuk rumah sakit jiwa. Bertobat di situ jadi pendeta. Jemaatnya mungkin sekitar 4.000-an. Gedungnya sudah cukup besar. Orang ini sangat diberkati lewat mirisnya John Evans ini. Jadi ini kayak bapak rohaninya. Satu hari si John itu datang ke gerejanya Rob. Si Rob itu baru beli mobil BMW seri 7. Nah di Amerika itu harganya kira-kira 30% lebih. 30% dari harga mobil di sini. Karena kita ini pasnya tinggi sekali ya. Seri 7 itu Anda mungkin bisa beli, Anda baru bisa beli seri 3 dengan uang yang sama. Tapi di seri 7 yang terbaru waktu itu. Baru seminggu dipakai pendeta ini. John naik dijemput kebaktian, dia bilang, wah mobilmu bagus ya. Dia bilang, coba bilang, wah ini bagus. Cuma ngomong gitu loh. Habis khotbah, dia ngomong gini, mobil ini besok pulang dengan kamu. Loh maksudmu, tak kasih no kamu. Dia terima mobil BMW seri 7 terbaru. Di Semarang, jadi denger nih. Ini Rob ngomong gini, Brother John, mobilmu aku ambil. Kamu tak ganti seri yang paling baru ini muncul, Grace. Kasih kamu. Tahu dia bilang apa? Nggak mau. Sampai kaget, saudara. Nggak mau. Loh, ini tak ganti lebih baru. Jadi aku tarik, aku ganti lebih baru lagi. Nggak mau. Loh kenapa? Aku pakai yang lama aja. Loh kenapa yang lama? Dia bilang, sebab yang lama itu bekasmu. Itu berharga buat saya. Kalau baru nggak bekas siapa-siapa, ini bekasmu. Dan kamu orang yang mengasihi aku. Jadi ini mobil punya nilai buat hidup. Kalau kita kan, wah aku ditawari malah, tak iya nih. Makanya ditawari saudara. Kebanyakan langsung kan, lah. Waktu itu apa-apa makanya. Serius. Ceritanya lagi. Di Jakarta, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya nggak nyebut nama lah. Ketemu ngobrol. Mereka sudah 14 tahun agak renggang. Hari itu saya bersyukur.
Tuhan pakai untuk membuat mereka nyatu kembali. Wih, hadirat Tuhan luar biasa. Anda boleh tanya ke Pak Timotius dan Pak Ardian, ikut dengan saya waktu itu. Luar biasa siang hari itu. Saya bilang, Tuhan, aku bersyukurlah. Jadi peacemaker, bukan peacekeeper, peacemaker. Lalu kemudian, ini pendeta pernah ngasih Brother John itu cincin dengan batu safir bening. Dia ngomong gini, Pastor, aku masih simpan loh cincin yang kamu beri. Ini orang, saudara, kalau dikasih barang sama orang, gak lama dikasih orang lain. Dibeli jam, bagus, saya lihat sendiri, 30 juta. Gak sampai seminggu, kasih orang lain. Dibeli jam, bagus, saya lihat sendiri, 30 juta. Gak sampai seminggu, kasih orang lain. Bolpen, bagus, dikasih. Terus pakai ini, gitu aja, terus hidupnya gitu. Dia bilang, tapi barangmu itu tidak pernah aku berikan ke orang lain. Karena precious buat aku. Itu karena kamu yang beri. Terus orang ini, gambar Tuhan ini punya jam. Ini gold semua, emas. Mungkin dikasih orang juga, saya nggak tahu. Tapi ini all gold, ini bukan sepuh emas loh. Apalagi emas-masan loh, bukan. Mas Karyo, mas apa, bukan. Bener emas, saudara, bener emas. Terus dia bilang ini, lihat aku punya jam. Ini handmade, all gold. Oh ya, bagus. Bagus ya? Oh ya, bagus. Kita aja, enggak. Waktu mau dikembalikan. Dia bilang, pendeta ini, sudahlah, buat kamu aja. Ambil dah. Hah? Dia bilang, buat kamu. Jadi pulang nggak bawa jam. Ini. Orang bisa berkata, wah Pak itu keterlaluan. No. Anda harus belajar. Di level-level di mana Anda makin merdeka. Dalam hal keuangan. Ngerti, saudara? Nah, dengerin baik-baik. Orang kalau diajari, dipotong bagian Benyaminnya, sakitnya luar biasa. Tapi tujuan yang pertama adalah supaya hati kita tidak melekat kepada harta, melekat kepada siapa? Yesus, saudara. Itu yang penting. Kalau ini Anda bisa tangkap, korban apapun yang dia minta, karena kita mengasihi dia, akan kita beri. Sebab ini membuat hati kita melekatnya kepada Yesus. Bukan kepada barang, bukan kepada materi. Saya kan tak dampingin terus, saya lihat. Saya ngerti kok, itu organisasinya itu, income-nya setahun berapa, yang ditabur berapa. Patrick Ondri cerita semua. Detail. Dan mereka sudah belak-belakan organisasi. Mereka ngerti belak-belakan. Dan saya berkata pada saudara, saya bilang, waduh. Perlulah minimal setahun sekali itu beli kita. Lah kok perlu Pak? Biasanya ucul sedelak terus nyekal meneh itu loh saudara. Marah repot. Dan semua kita perlu belajar. Dari waktu ke waktu. Belajar sacrifice seperti itu. Atau Anda mau pakai cara yang saya kerjakan selama ini. Dan itu lebih berat. Yang Tuhan perintahkan pada saya selama ini. Terima uang, apapun, tanya Tuhan buat siapa. Ayo. Atau saudara pakai cara Benyamin ini. Sebagian besar perlu pakai begini. Pak, kok datangin dia? Lawang gergaji ini paling landep ya, saudara. Orang beda ya. Ngomong urapannya sama. Tapi di areal berbeda. Hasilnya berbeda. Saya berkata, yang kita kerjakan minggu lalu. Kalau yang lain kita lupakan. Serta berkata, tetap luar biasa buat kita. Kalau soal tuayan kita lupakan sekalipun. Saya berkata, tetap luar biasa. Karena ujungnya membuat hati kita melekat kepada Yesus. Saudara jadi anak Tuhan ingin hatimu melekat kepada siapa? Yesus kan? Di mana hartamu di situ, hatimu. Beberapa hamba Tuhan teman di luaran berkata pada saya, Pak, bodoh Pak. Lakukan entek kolak ke jemaatmu. Tidak akan. Karena saya tidak mengasihi dompet mereka. Saya mau hati mereka melekat kepada Yesus. Kalau itu terjadi, cukup buat saya. Sisanya soal kebutuhan kita, Yesus yang jamin buat kita, bukan manusia. Nanti saudara. Makanya saya berkata pada saudara, ini kita total. Gereja tidak ambil 1 rupiah pun. No. Beberapa barang memang dipercayakan ke saya, dia bilang, terserah kamu. Mau kamu jual, mau kasih ke siapa, kepada hamba Tuhan siapa, terserah. Dan saya mulai bagi ke hamba-hamba Tuhan. Tapi dia berkata, aku sudah percaya aja lah. Tutup mata. Dan saya mau beritahu saudara, kita belajar sacrifice korban. Gereja juga korban. Saya pribadi korban. Istri saya ternyata punya Benyamin. Saya berkata, ayo tak temani. Bawa ke Tuhan. Serahkan.
Saya berkata, biarkan Allah itu yang jadi yang utama dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Ini penting buat kita. Nah, sekarang Anda bertanya, Pak, lah tuayan piye, Pak, tuayan? Nah, kita ngomong tuayan sekarang. Maju lagi, Simon. Beberapa waktu lalu ada orang telepon dan dia pokoknya cerita, dia ingin punya menantu anaknya orang kaya. Saya bilang kalau di gereja ini anaknya orang kaya, saya nggak bisa rekomen lah. Tapi kalau calon konglomerat, banyak sekali di sini. Satu di antaranya ini. Calon. Kurang suwe, Pak. Segera. Oh, Yesus mau segera datang. Ini calon konglomerat. Amin ya teman ya. Amin. Calon konglomerat. Anda mau kenal lagi calon konglomerat? Sederhana. Lihat kananmu, lihat kirimu. Coba lihat. Nah, itu orangnya. Nah, loh. Ketok dari wajahnya kan sudah ketok. Nyugi tau saudara. Makanya saya bilang kalau anak wong sugih saya nggak tahu lah. Tapi kalau calon konglomerat, wah banyak saya bilang. 300 pun di daftar ada lah saya bilang. Saya langsung ngerti ini, wah wajahnya ketok semua. Nah, dengar soal tuan sekarang. Tapi soal itu yang paling utama. Kalau yang lain tidak ada, nggak masalah. Tapi dengar baik-baik. Ini yang kedua. Saya orang yang percaya hukum tabur tuai. Saya ingin melihat Anda diberkati. Saya punya matematika, saudara. Dengar baik-baik. Kalau saya ingin dia diberkati, caranya adalah Tuhan harus percaya kepada dia. Amen. Sejauh Tuhan percaya kepada dia, sejauh itu dia akan diberkati. Kalau Allah tidak bisa percaya, berat. Kenapa? Nanti berkat yang Tuhan beri akan membawa masalah. Gitu. Ada banyak orang ketika nggak punya apa-apa, berapi-api buat Tuhan. Begitu punya uang, banyaki, murtad malah. Nah Allah mau mengerti bahwa semua yang Allah berikan ke dia, tidak membuat masalah. Jadi Tuhan mesti berkata, aku mesti trust, percaya bahwa kamu bisa. Aku percayai. Nah, untuk membuat dia bisa dipercayai, dia harus dibawa ke titik yang membuat dia tidak terikat dengan harta. Dia harus melekat kepada Yesus, tidak melekat kepada harta. Untuk membuat dia tidak melekat kepada harta, dia harus mengalami proses pembedahan kayak minggu lalu. Kalau itu proses terjadi, maka hatinya melekat ke Tuhan, tidak melekat kepada harta. Begitu Allah melihat hatimu tidak melekat kepada harta, Allah berkata, aku percaya, maka aku akan memberkati engkau. Sederhana. Tapi kalau saya melihat Anda sebagai aset, dompetmu sebagai bakal kas gereja, jahat toh. Tapi gak ada orang tahu. Saya berkata begini, wes duitmu jadi gopo-gopo, ben minggu store aku neng kolektor. Orang sama memberi ke sana-sana, orang perlu singgahi duitmu. Betul gak saudara? Tapi itu membuat Anda tambah berantakan hidupnya. Dengan segala resiko, saya berkata, saya harus membuat yang minggu lalu itu ada. Supaya satu, hatimu melekat ke Tuhan. Yang kedua, saya ingin lihat hidup saudara dan saya diberkati Tuhan luar biasa. Cuma itu caranya. Tidak ada cara lain. Kecuali Anda lepas dari ikatan keuangan. Dan caranya adalah korban gila-gilaan. Memang berita soal keuangan tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Satu kesatuan dengan yang lain. Tapi ini juga tidak bisa diganti dengan berita yang lain. Harus jadi bagian yang tak terpisahkan dari berita Tuhan buat kita. Amen. Terima kasih Simon. Berikan tepuk tangan buat dia. Sekarang Anda tanya, Pak, tuaiannya bagaimana? Lihat Mazmur 126. Mazmur 126. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Semua orang mengerti bahwa tidak semua orang yang menabur pasti menuai. Dalam kenyataan natural ada yang namanya gagal panen. Tapi ada yang dijamin Tuhan. Di mana itu? Di Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kata akan ya belum pasti, saudara. Ya akan, tapi belum pasti. Ayat 6. Orang yang berjalan maju, tidak diam loh. Berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bahasa Inggrisnya precious seed.
benih yang precious, yang berharga. Pasti, nah ini ada pastinya. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang pasti adalah kalau ada yang precious, yang berharga, yang kita taburkan. Nah, saya ini orang yang percaya hukum nabur nuai, saudara. Saya mau cerita beberapa hal buat saudara sebelum kita baca ayat yang terakhir. Saudara akan mengerti bahwa tahun lalu Tuhan suruh saya untuk menulis buku tentang kisah hidup Pak Yusak Cipto. Dalam aturan orang nulis buku, biasanya penulis akan dapat royalties, akan sebagian dari hasil penjualan itu kepada penulis. Selama ini, semua buku yang saya tulis, saya tidak ambil 1 rupiah pun untuk royalties saya. Tidak ada agreement dengan media Injil Kerajaan, saya terima sekian persen, nggak ada. Saya mencoba jaga hati saya nggak terlalu banyak mau urusan dengan uang dalam urusan ministry. Jadi kami tidak terima apapun, dan itu bukan intensi saya untuk kerinduan saya untuk cari uang, bukan. Waktu saya diperintahkan membuat bukunya Pak Yusak, Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan, Tuhan ngomong ke saya langsung. Dia berkata gini, buku ini kamu kerjakan tidak boleh karena motivasi uang. Kamu lakukan karena kamu mengasihi, bukan karena uang. Jangan ambil bagian apapun dari buku ini. Nah, pada waktu kita bicara soal buku ini, Pak Yusak ngomong ke saya begini. Dia bilang, Agung, kamu harus terima bagian dari penjualan buku ini. Saya bilang begini, Pak Yusak, saya tidak mau. Loh, kenapa tidak mau? Itu hakmu, saya tahu. Tapi Tuhan sudah ngomong ke saya tidak boleh terima 1 rupiah pun. Saya harus melakukan karena kasih, bukan karena uang. Makanya saya pribadi, dari buku itu saya diperkaya Tuhan luar biasa dengan banyak hal yang rohani. Dan Tuhan ngomong, nanti bagianmu aku yang ngurus. Dan ternyata betul. Proses buku itu, saudara, itu Tuhan memberkati itu luar biasa. Setiap kali ada berkat datang itu gede, saya telepon ke Bandung. Saya bilang, wah Pak Yusak, nulis bukumu itu gajinya gede. Piro katanya gitu. Saya sebutkan angkanya, dia ketawa. Lah yo gajimu gede ya Gong. Yo, saya berkata begitu. Tapi yang terbesar buat saya itu pengalaman rohaninya. Karena seperti berkali-kali seperti roh Tuhan itu di depan saya gitu. Ngomong. Ajari. Sering kali saya jujur, kalau saya baca ulang itu buku. Saya bilang, kok bisa kalimatnya begini ya? Bingung dewi loh. Saya nulis apa tuh? Petrus Agung ternyata. Ayo, kok bisa? Saya ngalami jujur, saudara. Nah, sudah ya. Saya nggak ingat apa-apa, pokoknya tak kerjain selesai. Mau buat yang keempat, Tuhan tidak boleh. Dia bilang, cukup 3 ini, tidak boleh yang keempat. Jadi nggak akan terbit yang keempat. Versi dari Pak Yusak ini. Orang lain mungkin kelak akan membuat sendiri, tapi bukan yang ini. Nah, sudah kan? Tidak ada apa-apa. Saya bilang, sudah, secara keuangan ya aku diberkati Tuhan. Dia gaji saya luar biasa, anugerahnya besar, dan saya berkata, saya berterima kasih dengan Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak berhenti, saudara. Luar biasa. Hukum nabur nuai itu benar sekali. Makanya semua Anda lakukan di dalam ketaatan. Dan karena engkau mengasihi dia, pasti nuai. Kalau engkau lakukan karena ketamaan, ingin cepat kaya, Anda berjudi. Dan belum tentu Anda menuai. Tangkap ya. Nah, pada waktu itu, saya ke Jakarta dengan beberapa teman, istri saya ikut. Malam terakhir yang datang penuh, saudara, sampai berdiri. Hari pertama. Sampai di bawah, di karpet, penuh sekali orang berjubel. Malam terakhir pengurapan. Kita bawa minyak 4 kaleng itu habis, sudah habis. Betul. Nah, pada saat kalau urapi kan, cowokan minyaknya. Gitu. Udah terakhir, saya maju ke depan. Dengan istri saya bilang, Brother John, saya minta kamu doain saya. Ini kan the power to get wealth. Kuasa memperoleh kekayaan. Ada banyak orang tidak mau, saya mau. Karena saya hanya pengelolanya saja. Bagus loh untuk memberkati banyak orang. Jadi saya diurapi minyak tangan saya. Terus dia panggil wakilnya dia, asosiasinya. Dia bilang, Patrick, kamu kesini. Ini teman baik, nanti Agustus bersama dengan kita. Ngajarnya bagus juga. Dia maju ke depan, dan kemudian dia diomongin Brother John. Di depan yang lain, dia berkata gini. Patrick, dia berkata, mulai sekarang, semua royalti sebagian hak buku saya dalam bahasa Indonesia, semuanya, mulai hari ini tidak lagi diberikan kepada saya. Tapi aku berikan kepada Petrus ini seumur hidupnya. Jadi aku ini sekarang dipensiun, saudara, dari buku itu. Memang nilainya tidak gede-gede banget. Buat saya itu merupakan trust, kepercayaan, dan honor, kehormatan buat saya. Ngerti? Tapi buat saya berkata, lah ya, saya nuliskan buku, saya buat buku, Tuhan berkata, tidak usah ambil. Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Dia berkati pakai cara yang lain. Bayangin, saudara.
Jadi aku ini sekarang ini sudah agak mulai setengah pensiun saya ini, saudara. Berajajan nulis di media kerja, awak kerja apa-apa, saya bilang. Pensiun, saya berkata. Lumayan, saudara, lumayan. Saya sudah ngerasa pensiun, Pak Marso ini. Sudah ngerasa. Jadi saya ini manusia setengah pensiun, Pak. Lumayan, saudara. Masih harus kerja, tapi sudah terima pensiun. Orang lain yang tulis buku. Dan dia bilang, bukan hanya buku itu dok loh. Pokoknya semua buku yang dia punya. Ini kan kita nerbitkan, ya tidak berarti, wah saya kok nerbitkan Jonawan sini, Pak Petrus menggulai royalis. Jangan ngawur. Awas. Ora, saudara, mosok ngono sih. Itu nanti ada satu buku bagus saya tulis. Rich God, Poor God. Tuhan kaya, Tuhan miskin. Nah, rupanya orang Kristen tuh nyembah sama, tapi tuh cara lihatnya ada yang berkata, oh Tuhan kaya, ada yang berkata, Allahku tuh miskin. Jadi Rich God, Poor God. Itu buku agak tebal, bagus sekali. Saya terima aslinya dan itu akan jadi berkat. Nah, besok baik-baik. Itu kan hukum nabur nuai. Mundur lagi ke belakang. Kira-kira tahun 91 yang lalu. Kita dapat gedung ini kan 92. 91, dulu kami itu sewa di Wisma Gajah Mada. Ya. Sewa Wisma Gajah Mada. Salahnya adalah, sebelahnya itu adalah Betani. Pak Sebaja, Bu Sebaja. Kebaktian minggu pagi cuma 25, termasuk song leader, singer, segala macam. Komplit saya, istri saya termasuk. Jemaatnya kira-kira 10 orang. Sebagian besar masih bersama kita. Satu sudah pulang ke rumah Bapak, Ibu Jum itu ya. Yang lain masih setia. Bagus sekali. Berat, saudara. Saya jujur ya. Teriritasi hati saya. Kalau lewatkan dulu kan searah. Lihat Betani orang masuk banyak. Masuk ke yang kami sewa, selawe. Tiap minggu begitu saudara. Lama-lama neng hati itu bisa sengkring-sengkring kok. Satu hari mereka KKR. Tidak ada tempat parkir. Halaman Wisma Gajah Mada itu dibuka oleh satpamnya. Dimasukin mobil di situ. Nah saya datang mau kebaktian. Saya kaget. Wih, tempat parkir yang kami sewa penuh. Saya bilang, wah pertumbuhan gereja mendadak. Loh ya tak? Saking kepinginnya maju, saudara. Setahun kok selawe kok. Mendeleng kok selawe. Tapi lucu. Ketika mereka pada keluar, bawa Alkitab, saya bilang, wah bener kan bawa Alkitab. Nutup pintu mobil, bukannya masuk ke dalam, malah keluar. Terus menggok di Betani. Mangkel hati saya. Tidak benar ini, saya berkata. Tapi mau ngamuk sama siapa? Pak Sebaja, Bu Sebaja tidak ngurusin parkir. Yang rohani itu satpamnya Wisma Gajah Mada ternyata. Mereka berkata gini, wong podo Yesus kok. Sana Yesus kena Yesus, cuma bedanya kono Yesus rame kena Yesus sepi. Loh. Yesus rame rak no parkirnya, Yesus sepi kosong tempat parkirnya. Lah podo Yesus masuk saja, uang parkirnya masuk satpam. Pendetanya tidak akan marah. Kenapa? Podo Yesus ngamuk ternyata pendetanya, saudara. Ini kan podo Yesus Yesus rame, Yesus sepi. Gawat toh. Ayo. Hari itu khotbah saya kacau balau. Untung nggak direkam, saudara. Dan waktu itu memang belum ada orang mau beli kaset khotbah saya mungkin. Wah kacau balau. Pulang ke rumah itu, saya dulu rumah di belakang sini, saudara. Udah nggak bisa berdoa, stres. Roh Kudus mulai ngomong gini. Katanya mau bangun kerajaanku. Iya Tuhan, jelas. Nah gereja sebelah itu bangun kerajaannya siapa? Tidak tahu. Wah, wong nek serik itu bisa begitu kok. Pendeta podo wae. Nek kedagingan. Makanya hidup dalam Tuhan itu gini. Tidak satu orang ngajari Anda. Kita ini mesti tumbuh bareng-bareng. Itu tahu saudara. Naik bersama-sama. Saya ini dengan Tuhan sendiri dengan Tuhan. Dia berkata gini. Katanya ingin memuliakan namaku. Lah gereja sebelah itu memuliakan nama siapa? Saya bilang, ya kira-kira ya memuliakan ya engkau. Orang memuliakan namaku kok. Kamu mangkel. Tapi kan tidak benar Tuhan. Begini etikanya di mana? Loh yang tidak punya etika siapa? Oh ya orang no, satpamnya kan pokoknya untuk duit saudara, ya toh. Pas baca masa ngurusi parkir, wah masuk gitu. Bayangin aja nggak bisa dong, nggak tahu beliau nggak tahu. Langsung dia bilang hatimu tidak beres. Wah, sore itu saya bertobat saudara.
Bener Tuhan, sebenarnya aku rodok meri loh Tuhan. Aku ini itu jujur. Muni wae kowe iri, wong kowe ra maju-maju. Ya, saya berkata gitu. Loh sama Tuhan itu baik kita blok-blokonan. Umpet-umpetan politik-politikan percuma Saudara. Wong Tuhan itu langsung ngambil di hatinya. Langsung. Anda mau begini Tuhan, begini Tuhan. Malah persoalan tanda panjang. Pertolongan gak datang-datang malah. Terus terang aja. Iya Tuhan, betul aku ini iri. Nah, kamu Tuhan yang sama kok aku diberkati. Wah itu makin maju ya, ini selawe kan biar kok mentelang selawe terus. Kapan pecahi selawe ini? Setahun lebih Saudara. Frustrasi ya. Jejeran lagi. Ketok elek itu. Nah kalau agak jauh kan tidak terlalu ketok elek, jejer kan ketok elek. Serius ini. Hari itu diberesi Tuhan hati saya. Terus dia ngomong sama saya gini. Kamu ingin beres hatimu? Lihat mereka maju tidak lagi sakit hati. Ya Tuhan. Sederhana. Di mana hartamu, di situ hatimu. Oke, apa yang kau mau Tuhan? Beri persembahan. Nah waktu itu mereka lagi mau bangun. Saudara. Korban. Aku nggak punya apa-apa Tuhan, cuman sedikit. Semua uang kasmu. Berikan untuk petani. Senanya langsung ke kantor kami yang mungil itu di ujung situ. Saya panggil bendaranya. Kita punya uang berapa? 2,5 juta Pak. Saya mau minta semua. Buat apa Pak? Sumbangin petani. Loh habis Pak. Orang 1,5 juta podo entek ora podo wae. Mesti gopo saya berkata gitu. Semua sudah. Tak anterin sama istri saya sudah tanya dia. Antar ke naik berompit saya. Kadang-kadang anterin ke Pak Sebastian masih aktif keburi gigi orang. Masih dari dokter gigi beliau. Tak ketuk pintu prakteknya. Setelah Pak Sebastian saya mau sharing sedikit. Terus saya bicara dengan dia. Saya bilang, Pak kami tidak punya banyak. Tapi semua yang kami ada. Kami ingin ambil bagian untuk pembangunan GBI Betani. Tak kasih itu seluruhnya. Memang 2,5 juta. Tapi jangan lihat angkanya loh. Seluruh yang kami punya. Hari itu 0 keuangan kami. Waktu itu saudara, ini Pak Marso masih ada bersama kita. Saya bolak-balik pakai baliho sebagai cerita. Karena Pak Marso itu dulu gajinya, maaf ya Pak ya, cerita ini enggak apa-apa ya Pak ya. 50.000 sebulan, diangsur 3 kali. Loh nek setia tuh Bu Marso, tolong dirawat yang baik Bu. Ini susah loh, cari suami setia begini. Setia dari dulu tuh, lawang saya ketemu diangsur 3 kali. Saya nggak ada uang. Saya serahkan, ternyata jadi berkat buat Pak Sebastian. Saya ngerti, tidak sampai setahun kemudian, kita dapat gedung ini. Dan hari ini Tuhan memberkati kita. Amin. Saya berdoa, pengalaman minggu lalu itu jadi pengalaman yang indah buat kehidupan kita. Ayat terakhir, Wahyu pasal yang kedua. Ayat 12 mulai sampai ayat yang ke-17. Wahyu 2, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, kita berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan, perhatikan, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jemaat Pergamus ini jemaat yang baik sebetulnya. Tapi ada satu keberatan yang Tuhan katakan. Dia berkata, kamu mengikuti doktrinnya Bileam.
Siapa itu Bileam? Bileam itu seorang nabi yang terobsesi dengan harta. Balak menyuruh dia mengutuki orang Israel dengan imbalan uang yang besar dan dia pergi. Sampai Allah membuat keledainya berbicara. Allah berkata, aku masih keberatan dengan satu hal karena engkau ikuti ajarannya Bileam. Dengan kata lain Allah berkata, jangan hidup karena digerakkan oleh uang. Jangan hidup dimotivasi oleh karena harta. Itu merupakan bagian bonus tambahan buat kita. Hidup harus digerakkan karena kasih kita kepada Yesus. Supaya hatimu melekat ke dia. Nah, orang yang berani berkata, aku tidak akan hidup karena kekayaan. Aku mau hidup karena Yesus saja. Dan karena aku mengasihi dia. Tuhan berkata di antaranya, aku akan berikan kepadanya batu putih sebagai hadiah, sebagai karunia. Kalau Anda baca bukunya Pak Yusak, Jemaat itu ya, diceritakan dengan rinci. Tapi ada tafsiran yang bagus tentang batu putih ini. Brother John cerita dengan saya begini. Ternyata pada zaman Olimpiade yang pertama-tama, awal-awal Olimpiade. Raja yang mengadakan Olimpiade di Yunani. Dan waktu itu pemenangnya pertama diberi mahkota. Tapi hadiah kedua yang berharga adalah setiap juara Olimpiade diberi batu putih oleh raja. Untuk apa batu putih ini? Rupanya ketika si juara ini masuk restoran, dia makan sampai kenyang. Ketika akan ditagih, dia berkata, aku tidak bawa uang. Tapi aku bawa batu putih ini. Ketika ditunjukkan, mereka berkata, oh kalau begitu raja sudah bayar buat kamu. Silahkan keluar tanpa bayar. Dia masuk ke toko pakaian. Dia ambil pakaian yang paling mahal. Dia kenakan pakaian itu. Dan dia berkata, aku mau ini. Mereka berkata, harganya sekian. Dia berkata, aku tidak bawa uang. Tapi aku ada batu putih ini. Lalu mereka berkata, oh kalau begitu raja yang bayar pakaianmu. Dia beli rumah besar. Dia berkata, aku mau ini. Yang jual berkata, sekian harganya. Dia berkata, aku tidak bawa uang. Tapi aku punya batu putih. Orang itu berkata, kalau begitu rumahmu ini raja yang bayar buatmu. Seumur hidupnya, kemanapun dia pergi, dia tidak perlu uang. Dia nikmati apa yang sebetulnya Allah sediakan, rajanya sediakan buat dia. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di salib. Dan sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, it is finished. Sudah genap. Semua sudah dia bayar lunas buat kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan sudah bayar semuanya lunas, saudara. Yang dia minta buat kita, jangan hidup berdasarkan ditarik oleh karena motif harta. Biar hatimu tetap melekat kepada dia. Karena itu yang paling utama. Makin hatimu melekat kepadanya, saudara akan makin menerima batu putih daripadanya. Engkau menikmati semua yang sudah dibayar oleh Yesus. Bukan hanya materi, tapi semua yang lain yang Allah sediakan dengan sendirinya jadi bagian kita. Amen. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.